Jadi ini tuh aku persembahkan untuk kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak, dan semuanya, mau emak, mau ade, mau kakak, mau abang, emas. Jadi di sini tuh aku mau bikin video, banyak yang request juga kemarin itu aku disuruh bikin cerita perjalanan aku nge-YouTube. Ini aku bakalan ceritain perjalanan aku nge-YouTube itu di momen yang tepat. Jadi kebetulan itu kemarin juga banyak yang nanya, udah dapat pin atau udah dapat gaji atau segala macam bla bla bla. Di sini aku jawab karena proses perjalanan nge-YouTube sampai mendapatkan gaji pin itu kan kayaknya butuh waktu panjang banget dan prosesnya itu butuh-butuh. Di sini tuh aku terima kasih banget buat kalian semua yang ngedukung aku dari nol banget sampai sekarang kalian masih ngikutin. Itu aku terima kasih banget ya Allah. Mungkin kalau nggak ada kalian aku tuh nggak sampai sini. Tapi sebelumnya itu aku mau ngejelasin gimana sih cara tahap-tahap sampai aku mendapatkan surat cinta. Ibaratkan ini katanya surat cinta ya, karena ini surat penantian semua para youtuber. Para youtuber pokoknya tuh semua pasti menantikan ini, karena ini titik terakhir dari penantian editing kita atau proses kita. Jadi di sini sebelum aku ceritanya proses aku perjalanan panjang jadi youtuber dan sampai mendapatkan surat cinta ini, sebelumnya aku bakalan ceritain apa sih itu monetisasi. Monetisasi itu video-video kita tuh udah dimasukkan iklan kayak gitu ya. Jadi setelah persyaratannya itu ada 4, yaitu yang pertama itu kalian harus mematuhi kebijakan atau peraturan pedoman YouTube, dan yang kedua kalian itu harus mematuhi persyaratan YPP dari pihak yang ketiga itu kalian harus punya akun Google atau akun channel kalian, mengkaitkannya ya ke Google AdSense kayak gitu. Jadi itu channel kalian itu harus terkait sama Google AdSense gitu. Dan yang keempat itu kalian harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, jadi proses untuk YouTube itu kayaknya panjang banget ya. Di 4 persyaratan ini aja kita kayaknya udah gimana ya, kayak tuh membutuhkan tenaga sama pikiran dan semangat kalian ya, yang intinya tuh konsisten kayak gitu. Nah, jadi tuh aku waktu lagi membuka channel YouTube itu di tahun 2018 pada bulan Agustus. Kalau untuk tanggalnya aku kurang paham, karena waktu lagi aku bikin channel YouTube itu tuh cuma ya kayak gimana ya, jadi aku pikirannya kayak gini, waktu itu tuh aku kan usahanya dari dulu, dari udah tahun-tahunan ya, jadi sistem dagang online kayak gitu. Dan kebetulan temen suami aku tuh dia bikin channel YouTube dan dia ngomong kayak gini, kenapa lu nggak bikin YouTube aja gitu. Katanya kalau aku nih orangnya pemberani dan nggak malu gitu, katanya sih ya, apa malu-maluin aku nggak tahu. Pokoknya intinya, dan aku juga kan sering-sering curhat gitu sama suami sama temennya dia gitu. Ini gimana sampai tahun-tahunan masa sih harus dagang online kayak gini, ntar juga anak yang kedua kan butuh proses TK kayak gitu. Jadi tuh aku mikir, otak aku mikir gimana ya caranya aku ada di rumah tapi menghasilkan uang gitu. Ya biarpun di online ini dagangnya cuma sebentar, tapi tetap aja memakan waktu banget ya, apalagi waktu lagi berjualan online. Ayam ungkep itu kelihatannya nyantai, tapi beneran seharian full itu aku mengurusi dagangan. Dan sampai sekarang ini aku di online nasi uduk kayak gini, itu pun butuh waktu dan butuh tenaga juga ya. Jadi lagian juga aku nggak mungkin kayaknya untuk jualan terus. Insya Allah lah, mudah-mudahan kalau memang ada rezekinya di channel YouTube ini, aku bakalan fokusin ke YouTube. Jadi tuh insya Allah kan tahun besok itu anak aku kayaknya TK, dan dia butuh banget istilahnya aku yang ngedampingin dari pagi, mungkin dari dia sekolah terus belajar. Kalau misalkan besok dia TK kan nggak mungkin aku harus jualan uduk dulu. Jadi tuh kayaknya gimana gitu ya, dan insya Allah lah nanti itu pokoknya gampang dipikirin. Jadi temen aku nyuruh aku tuh untuk buka channel YouTube. Gimana caranya? Dan temen aku itu ngasih, pokoknya lu belajar dulu dari dasarnya, dasar bikin YouTube itu. Jadi aku belajar ke video-video yang kayak Hairunisa Adlina ya, Adlina Hairunisa, terus Riri Fajriyah, pokoknya banyak banget situ. Dendisi, pokoknya aku belajar dari cara bikin video, upload video, editing video, bikin thumbnail, pokoknya dari situ tuh semuanya aku belajar sendiri. Cuma teman aku ngedukung dari belakang aja kayak gitu. Jadi tuh bener-bener aku tuh bikin channel ini nggak ada yang backing kayak gini, menambahin viewers kayak gini, itu nggak ada yang ngajarin aku sama sekali. Aku tuh belajar sendiri. Dan sampai sekarang tuh alhamdulillah aku konsisten. 2018 itu aku bikin video yang awal-awal yang kayak gini, ini cupu banget.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi cuma iseng-iseng, editingnya cuma yang asal-asalan. Yang penting aku kan sambil belajar, jadi kan nggak ada yang langsung bagus gitu ya. Jadi tuh aku asal-asalan aja, gimana sambil belajar. Dan itu aku upload seminggu 1 kali kayak gitu. Dan bulan kalau nggak salah itu Januari atau Februari aku udah mendapatkan 1000 subscriber. Jadi lumayan lumayan lama ya. Lumayan lama menurut aku, karena aku emang uploadnya itu seminggu sekali, terus videonya juga kontennya berbeda-beda. Usahakan kalau kalian bikin konten itu jangan pernah beda-beda, konsisten. Misalkan kayak kegiatan ibu rumah tangga ini udah di kegiatan ibu rumah tangga. Waktu itu kan aku dulu ada beauty vlogger, terus kadang makan-makan, terus kadang informasi. Jadi tuh ya aku tuh sambil belajar kemarin itu tuh mikirnya gini, gimana ya orang tuh tertarik di video aku tuh apa. Jadi aku pernah berhenti bikin video. Jangan berarti kita bikin video ini sepi kita bingung gitu. Dan aku tuh ketarik sama video ini. Nah ini nih Grab, ini tuh membantu banget aku ke viewersnya. Jadi tuh kayaknya dari sini tuh subscriber aku makin naik kayak gitu. Nah setelah itu aku tuh sempat vakum 4 bulan. Jadi tuh aku waktu lagi berdagang online ayam ungkep kan kayaknya capek banget ngedrop kayak gitu ya. Maksudnya tuh udahlah vakum dulu aja pikir aku kan gitu. Jadi tuh dari bulan April kalau nggak salah itu aku vakum 4 bulan. Dan aku dengar juga sih katanya kalau udah sampai 6 bulan itu video kita bakalan di-banned. Jadi tuh kalau yang mau vakum jangan lama-lama, ayo bangun lagi kalau ingin meneruskan channel kalian. Terus aku nggak pernah ngelihat subscriber aku, nggak pernah kayak gimana, tapi tetap aku belajar tentang masalah YouTube. Tapi tuh aku nggak fokus ke video aku loh. Aku nggak bikin video, aku nggak pernah ngecek kayak gitu. Pokoknya nggak pernah ngecek. Sampai akhirnya itu keponakan aku sama anak aku bilang, loh ibu udah dapet 1000 subscriber lebih loh kan gitu. Kenapa nggak dilanjutin kayak gitu? Dan aku kaget, kataku masa sih kan gitu ya. Terus kata keponakan, yuk mbak kita bikin lagi kan gitu ya. Cuma aku bingung mau bikin konten apa. Dan tadinya sih niatnya aku mau bikin kontennya itu masalah kecantikan, kalau nggak di makanan kayak gitu loh. Kalau diinformasikan kita harus kerja sama orang-orang dalam, nanya-nanya kayak gini, jadi nggak punya waktunya aku ya kayak gitu. Dan jadinya aku kemarin itu makan video yang ini nih, Ricis. Ini video pertama kali lagi di bulan Agustus juga aku mulai lagi. Jadi setahun itu aku aktifnya tuh setiap di bulan Agustus. Aku tuh punya semangat di bulan Agustus dan mulai lagi di bulan Agustus. Nah, pada tanggal 6 September 2019 itu aku mendapatkan email kayak gini di video ini. Ini tuh aku senang banget ya. Jadi aku lagi pas iseng-iseng, lagi pas abis berjualan, aku ngeliat, alhamdulillah ya Allah ini aku dapat email dan aku senang banget. Tapi lagi-lagi kita harus sabar. Jadi itu ada prosesnya lagi. Aku sudah mendaftarkan semuanya syarat-syarat itu, dan aku harus menunggu lagi untuk masa peninjauan. Dan kebetulan banget masa peninjauan di tahun 2019 itu cukup lama, karena kemarin sih sebelum 2019 kan aku melihat gitu youtuber lain itu gampang banget untuk memasukkan atau mendaftarkan akun kita untuk dimonetisasi. Cuma lagi pas aku tuh emang lagi sedang antri-antrinya kayak gitu, jadi harus bergilir. Dan kebetulan itu aku waktu itu masa peninjauannya cukup lama, sekitar 2,5 bulan. Itu tuh menurutku lama, dari 6 September sampai 29 November itu ya kurang lebih 2 bulanan lah ya kayak gitu. Itu tuh menurutku lama banget, dan aku tuh di situ galau, aku tuh bingung ini dimonetisasi atau enggak, disetujuin atau enggak kayak gitunya. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk di 2020 kayaknya langsung dimonetisasi ya. Jadi begitu dapat email dan besoknya juga udah ada iklannya. Ya beruntung kalian kalau misalkan sekarang lagi menunggu monetisasi, sedang masa peninjauan kayak gitu ya, mengejar 4000 jam tayang atau 1000 subscribernya, itu bakalan cepet kayak gitu. Jadi semangat terus buat kalian. Setelah tanggal 29 September itu aku udah setujuin dan aku udah dapet iklan kayak gitu, aku senang banget. Aku tetap mengupload video itu 1 minggu 1 kali. Dan Februari kayak gitu, Februari Maret aku tuh udah mulai konsisten seminggu 3 kali kayak gitu. Dan seminggu 3 kali berubah lagi pas di bulan puasa kemarin itu. Aku tuh karena nggak dagang kan, jadi ya udahlah sayang aja gitu loh, setiap aktivitas aku nggak divideoin, sayang daripada aku buang. Ya udahlah aku konsistenin, coba deh dalam 1 bulan ini aku setiap hari upload. Dan aku nggak tahu juga yang namanya rezeki nggak kemana kayak gitu ya. Jadi tuh dalam 1 bulan itu subscriber aku itu naik drastis gitu loh. Padahal waktu lagi sebelum bulan puasa itu aku baru 3000 subscriber, dan sekarang ini udah mau ke 8000 subscriber. Ya Allah, aku terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung aku. Pokoknya
ini tuh tanpa kalian aku nggak bisa sampai sini, dan ini juga hasil kerja keras kalian juga dalam menonton video-video aku. Aku terima kasih banget buat kalian. Dan pada tanggal 6 Mei 2020 aku mendapatkan email lagi kalau aku tuh harus verifikasi alamat dan verifikasi nomor rekening, dan alhamdulillah aku memenuhi syarat semua. Jadi aku mempunyai IKTP, mempunyai rekening atas nama aku. Jadi semuanya, tapi nggak dulu. Aku memverifikasi alamat itu langsung berhasil, dan verifikasi rekening itu aku gagal. Verifikasi nomor rekening itu aku yang pertama tuh gagal pada 6 Mei 2020. Jadi kan itu berbarengan ya, harus verifikasi alamat dan verifikasi nomor rekening. Itu tuh gagal, jadi aku mencoba lagi besoknya, padahal aku itu panik banget malamnya. Aku bingung, aku takut salah dan aku takut gagal semua gitu, yang takut sia-sia selama ini. Tapi alhamdulillah besoknya aku coba lagi mendaftarkan lagi. Karena kemarin malamnya aku sok tahu banget gitu ya. Jadi memasukkan 3 digit ya yang asal aku pencet aja gitu, yang kurang dari 1000. Ternyata mereka itu mengirimkan yang kurang dari 1000 itu dari mereka gitu loh, ke M-Banking kita. Atau misalkan kalau yang nggak punya M-Banking, kalian cek aja ke saldo kalian, ke dimutasi gitu ya, ATM mana aja. Terus aku besoknya mencoba lagi mendaftarkan lagi, dan aku mengecek M-Banking aku itu benar masuk 3 digit, dan aku langsung mendaftarkannya dan alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi untuk verifikasi nomor rekening itu aku menunda 1 hari. Jadi tanggal 7 Mei 2020 itu baru aku verifikasi nomor rekening kayak gitu ya, yang memasukkan 3 digit dari Google AdSense sendiri. Jadi waktu itu aku tuh dibantu sama Mak Kansa. Ya Allah, Mak Kansa makasih banget buat supportnya, dukungannya selama aku waktu lagi bingung kayak gitu. Jadi aku ini mendaftarkannya atau mendapatkan email untuk verifikasi alamat dan verifikasi nomor rekening ini tuh pada tanggal 6 Mei 2020, dan ini datangnya pada tanggal, kalau kata Pak Posi sekitaran tanggal muda, cuma dia lupa juga antara tanggal 5 apa 6 juga kayak gitu. Kalaupun seandainya memang tanggal 6, berarti angka 6 ini adalah hokinya aku, karena di 6 September 2019 aku dimonetisasi, dan di 6 Mei 2020 aku verifikasi alamat untuk mengajukan apa ini? Alamat ya, verifikasi alamat dan minta PIN ke AdSense. Dan tanggal 6 Juni 2020 ini udah datang. Tapi aku ngambilnya telat. Ini tuh kemarin aku ngambil sekitaran tanggal 20 Juni, karena aku kan ngelihat yang udah mereka tuh ada yang lama, emang ada yang cepat juga. Jadi aku mikirnya gini, aku nggak mau terlalu pede yang cepat-cepat ngecek atau yang cepat-cepat kayak gimana, aku nggak mau. Jadi aku sabar aja. Pikir aku tadinya mau 2 bulan mau aku cek gitu. Jadi setelah 2 bulan datang, aku baru mau ke kantor pos. Cuma kebetulan kemarin aku lagi ngambil rapot keponakan aku, jadi tuh sekalian aja kan lewat kantor pos, ya udah aku mampir iseng-iseng kali aja berhadiah. Dan bener banget, ini tuh hadiahnya berarti banget buat aku. Ternyata tuh ada, dan ternyata aku cepet kayak gitu. Jadi tahap demi tahap itu udah aku laluin dari 2018, 19, dan 2020. Jadi 2 tahun ini aku baru mendapatkan ini. Jadi tip aku buat kalian yang lagi masa peninjauan untuk dimonetisasi, terus yang udah dimonetisasi, kalian juga harus menunggu untuk mendapatkan email untuk verifikasi alamat kayak gitu tuh. Kalian harus lebih semangat lagi. Intinya kalian banyak berdoa, konsisten, terus juga jangan terlalu dibebanin, ngalirin aja, karena kita nggak tahu yang namanya rezeki. Karena bila ya, jadi tuh ngalir begitu aja tanpa terasa aku mendapatkan ini kayak gitu. Jadi tuh kalian juga jangan terlalu mikir gini, gua harus mencapai, gua harus ngejar view atau kayak gimana. Itu nggak usah. Pokoknya kalian gini aja, bikin video sebagus mungkin, itu orang akan kebawa dengan video kalian, karena akan stres. Mendapatkan $10 kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau kalian tahu mendapatkan $1 itu tuh butuh banget perjuangan. Jadi jangan anggap kalian itu $1 tuh gampang. Itu $1 mungkin view-nya bisa mencapai ribuan kali ya. Jadi tuh kalian daripada beban mikirin view kayak gimana, jadi bikin aja konten sebagus mungkin, mengalir apa adanya. Insya Allah tuh penonton bisa jeli gitu ya melihat video kita sendiri. Dan kalian juga harus siap-siap, semakin banyak
view, semakin banyak subscriber, dan semakin banyak juga yang membenci kalian kayak gitu. Dan aku di sini sedang membentengi hati aku karena mungkin banyak yang ngejudge aku seperti apa kayak gimana, itu juga pasti akan ada kayak gitu. Ini mudah-mudahan videonya bermanfaat dan memotivasi kalian yang sedang lagi menunggu, karena step by step untuk jadi YouTuber dan mendapatkan gaji itu nggak gampang banget dan butuh proses. Intinya kalian sabar dan jangan terlalu banyak dipikirkan juga kayak gitu ya. Step by step aja. Jadi ini tuh aku persembahkan untuk kalian. Aku persembahkan untuk kalian karena ini hasil kerja keras kalian juga menonton video-video aku. Aku cuma ibaratkan kita tuh sama-sama berjuang ya. Aku berjuang untuk bikin video sebaik mungkin, ya bukan berarti video aku tuh bagus-bagus, enggak. Aku masih banyak belajar, tapi insya Allah aku selalu membuat video itu membuat natural dan membuat kalian itu nyaman dan seadanya lah ya. Terus ini juga kalau seandainya pundi-pundinya lumayan, aku juga insya Allah lah jadi tuh aku nggak bakalan gunain ini sepenuhnya untuk keperluan pribadi aku, enggak. Jujur aku tuh udah nazar di hati aku tuh ada sesuatu yang bakalan aku lakuin setiap kalinya aku mendapatkan pundi-pundi ini dari kalian, apalagi tentang masalah hewan-hewan kayak gitu ya. Jadi insya Allah doain maupun hewan maupun orang yang membutuhkan, kalau misalkan pundi-pundinya lumayan atau kayak gimana sedikit lah istilahnya, juga aku akan berbagi. Jadi ini buat kalian. Ini bukan sepenuhnya juga buat aku, ini dari kalian juga untuk yang membutuhkan. Nah, jadi tuh surat pin ini tuh cuma pin gitu aja ya, dan ini udah aku robek, maaf. Kemarin itu aku memasukkan verifikasinya. Ini kita buka ya bareng-bareng ya. Udah aku buka sih, ntar aku sobek lagi sini. Udah aku buka dan aku udah verifikasi, cuma aku mau kasih tahu dalamnya. Nah, jadi tuh ini cuma seperti ini aja. Ini tuh ada tata caranya, langkah-langkahnya kayak gitu, tapi gampang kok, tanpa melihat ini juga kalian bisa. Jadi cuma isinya cuma kayak gitu aja sih. Cuma nomor pin aja sama ini udah. Cuma kalau ada tanda kayak gini juga kayaknya kita udah senang banget ya. Jadi tuh di sini aku selalu bersyukur banget. Ternyata benar, di balik musibah pasti ada hikmah, dan semuanya itu yang aku rasain ini tuh benar-benar banget mukjizat banget. Dikala aku sedang lagi sedih kayak gitu karena kehilangan Koko, dan cuma dalam beberapa hari itu aku nggak tahu pikirannya kenapa aku pengen ngecek ke kantor pos, dan ternyata memang ini rezeki aku mendapatkan surat ini. Jadi tuh benar-benar ya ada rasa sedih, rasa senang. Di sini juga aku selalu bersyukur, harusnya ini Koko juga menikmati hasil dari kerja keras aku harusnya berbagi sama dia. Cuma sekarang dia udah lebih nyaman ya, udah mempunyai tempat terindah. Di sini aku nggak bakalan beli kucing, aku nggak pernah mau beli kucing. Banyak yang menawarkan aku kucingnya lucu-lucu dan cantik-cantik, nggak mau dikasih kayak gitu. Aku lebih suka kucing liar, dan aku lebih suka itu kucing yang memilih aku gitu, jadi mendekati aku dan dia selalu kayak minta pertolongan, dan itulah yang aku bakalan ambil dan aku bawa pulang ke rumah kayak gitu. Jadi aku pernah baca kalau kucing itu bakalan diperintahkan sama yang atas cari yang bisa menolong kamu. Kalau seandainya memang jodoh, itulah yang bakalan ngerawat kamu. Maksudnya tuh yang udah ditakdirin sama Allah gitu loh. Misalkan ini loh majikan kamu dan kamu harus datang ke dia kayak gitu. Jadi jangan pernah abaikan kalau misalkan kucing lagi mendekati kalian. Kalaupun seandainya kalian nggak mau memelihara, cuma kasih makan aja, itu tuh suatu pahala besar banget ya. Dan insya Allah gantinya untuk kalian itu rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram aku di sini. Oke, see you di next video berikutnya. Sampai jumpa di rutinitas ibu rumah tangga lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.